Menggunakan kata kunci efektif adalah cara memilih atau memakai kata atau frasa yang paling tepat, spesifik, dan relevan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, akurat, dan sesuai tujuan, terutama saat melakukan pencarian informasi, misalnya di internet, buku, atau database. Langkah-langkah menggunakan kata kunci efektif. Yang pertama itu tentukan topik utama. Pahami dulu apa yang ingin dicari atau dibahas, contohnya seperti dampak media sosial bagi remaja. Kedua itu pilih kata yang benar-benar wakili topik, contohnya media sosial, remaja, dan dampak. Yang ketiga itu gunakan kata yang spesifik, hindari kata terlalu umum seperti dampak media sosial terhadap remaja. Keempat itu gunakan kombinasi kata atau frasa, gabungkan 2-4 kata agar lebih fokus. Yang kelima itu gunakan tanda petik jika perlu untuk mencari frasa yang persis sama. Yang keenam itu gunakan sinonim atau kata sejenis. Jika hasil kurang sesuai, ganti dengan kata-kata lain seperti contoh pengaruh, efek, dan akibat. Yang ketujuh terakhir itu saring dan evaluasi hasil. Pilih sumber yang paling relevan dan terpercaya. Operator boolean adalah kata kunci logika and or not yang digunakan dalam mesin pencari atau basis data untuk menghubungkan, mempersempit, atau memperluas kata kunci pencarian agar hasil lebih relevan. Operator ini membantu memfokuskan hasil dengan menggabungkan konsep, mengecualikan istilah, atau menyertakan sinonim. Langkah-langkah menggunakan operator boolean. Yang pertama itu tentukan dulu informasi yang ingin dicari. Contohnya, pengaruh media sosial terhadap remaja. Kedua itu pilih kata-kata penting dari topik tersebut, seperti media sosial, remaja, dan pengaruh. Ketiga itu gunakan operator boolean yang tepat. Seperti yang pertama itu ada and. And itu digunakan untuk mempersempit hasil pencarian, seperti media sosial and remaja. Kedua itu ada or, digunakan untuk memperluas hasil pencarian, salah satu kata ada. Contohnya seperti remaja, or pelajar, or siswa. Yang ketiga itu ada not, digunakan untuk mengecualikan kata tertentu seperti media sosial, not game. Yang keempat itu gabungkan beberapa operator untuk hasil yang lebih spesifik dan akurat. Contohnya media sosial, and remaja, and not game. Nah yang kelima itu gunakan tanda kurung jika perlu untuk mengatur urutan pencarian. Nah yang keenam itu mengevaluasi hasil pencarian. Periksa apakah hasil sudah sesuai, jika belum ubah atau tambahkan operator boolean yang lain. Yang ketiga, menggunakan tanda kutip dan tanda plus. Digunakan untuk mempersempit hasil pencarian supaya Google hanya menampilkan kata yang persis sama atau exact match. Dengan memakai tanda kutip dan menambah kata kunci penting memakai tanda plus. Cara penggunaannya kutipan langsung mengapit perkataan orang lain yang ditulis persis. Contohnya, tanda kutip, saya akan datang, tanda kutip, katanya. Judul karya, mengapit judul puisi, artikel, lagu, bab buku, dan lain-lain. Contoh, tanda kutip, Indonesia Raya sering dinyanyikan. Tambahan keterangan, contoh, ijazah plus SKL. Lalu kalimat tambahan nonton resmi. Contoh, pulang sekolah aku makan bakso plus es teh. Lalu yang keempat ada sintaks pencarian efektif. Serangkaian kata kunci, simbol, dan perintah khusus yang digunakan mesin pencari seperti Google untuk membatasi, menyaring, dan mempercepat penemuan informasi yang paling relevan. Cara penggunaannya yaitu cite, membatasi hasil ke situs tertentu. Contoh, sejarah Majapahit site, wikipedia.org. File type, mencari tipe file tertentu. Contoh, materi biologi kelas 10, file type PDF. Intitle, judul harus mengandung kata tertentu. Contoh, intitle ekonomi digital. Google Scholar adalah mesin pencari khusus untuk literatur ilmiah seperti artikel, jurnal, tesis, buku, dan abstrak yang bisa diakses melalui scholargoogle.com. Berfungsi seperti jendela akademik untuk menemukan sumber ilmiah dengan kata kunci, memfilter berdasarkan tahun atau sumber, melihat kutipan, mendapatkan format sitasi otomatis, dan bahkan
membuat alert topik. Contohnya adalah mencari referensi jurnal di Google Scholar. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke Google Scholar. Kita masuk ke websitenya. Lalu kita masukkan kata kunci yang mau kita cari. Contohnya, customer purchase intention. Oke, langsung aja search. Nah, di sini teman-teman kalian bisa ubah tahunnya karena di situ adalah artikel-artikel buku yang tahunnya itu beragam. Jadi kalau kalian mau cari yang terbaru, kalian bisa ubah tahunnya seperti ini. Misalkan dari 2023 sampai 2026. Kayak gini aja. Lalu misalkan kalau kalian mau downloadnya, scroll ke bawah, lalu pencet yang warna biru ini langsung bisa ke download. Pencarian data dan statistik secara spesifik adalah menggunakan kata kunci yang efektif. Ini berarti ketika mencari informasi tentang pencarian data atau statistik data breach, gunakan kata yang tepat, terarah, dan spesifik. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat, terbaru, dan relevan. Jadi cara menggunakan kata kunci yang efektif adalah menggunakan kata kunci yang lebih rinci, bukan hanya kata umum seperti pencurian data. Atau kata kunci umum terlalu luas, pencurian data atau kebocoran data. Tetapi gunakan kata kunci spesifik agar lebih efektif seperti kasus pencurian data Indonesia 2024. Atau kalian bisa menggunakan tanda kutip seperti ini. Kalian bisa menggunakan kata tanda kutip seperti ini untuk mencari paper yang mengandung frasa atau kalimat secara spesifik. Lalu yang ketujuh ada menggunakan Google Alerts untuk memantau informasi. Nah, apa itu Google Alerts? Google Alerts adalah layanan pelacakan konten gratis dari Google yang mengirimkan notifikasi email secara otomatis saat ada konten baru seperti artikel, blog, berita di internet yang sesuai dengan kata kunci yang dipantau atau yang dicari. Langkah cara menggunakan Google Alerts yaitu yang pertama, kunjungi laman resmi Google Alerts. Setelah itu, ketik kata kunci atau frasa yang ingin dipantau. Lalu, klik tampilkan opsi untuk memilih frekuensi pengiriman. Lalu klik buat notifikasi untuk mulai menerima notifikasi melalui email yang ditautkan. Lalu yang kedelapan ada menggunakan Google Drive untuk menyimpan dan mengelola dokumen penelitian. Nah, apa itu Google Drive? Google Drive adalah metode pengelolaan data berbasis cloud atau awan yang memungkinkan peneliti untuk menyimpan, mensinkronkan, berbagi, dan berkolaborasi pada berbagai file penelitian seperti draft makalah, kumpulan data atau dataset, jurnal PDF, dan hasil wawancara secara aman dan real-time dari berbagai perangkat. Langkah cara menggunakan googledrive.com yaitu yang pertama, buka situs laman googledrive.com. Setelah itu, login terlebih dahulu, lalu buat folder khusus
preset. Setelah itu, upload file PDF, artikel, gambar, atau catatan. Setelah itu, gunakan Google Dokumen untuk membuat rangkuman atau catatan. Lalu bagikan folder ke teman atau guru jika diperlukan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.